Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Tri? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Alfi. Bu Alfi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini sehat. Apalagi bertemu dengan CGP yang sudah lama sekali ya, hampir 2 bulan kita tidak ketemu. Ini berkunjung ke Rakit dua, saya merasa bahagia dan alhamdulillah. Oke Bu Tri, pada pendampingan individu keempat ini adalah kita berbicara tentang coaching supervisi akademik yang sudah panjenengan pelajari di modul 2.3 ya, yang baru selesai kemarin. Betul. Ini sudah selesai kemarin, apakah jenengan masih segar atau tidak yang nantinya diterapkan dalam pembelajaran, Mbak? Oke, sebelum kami menyampaikan panjang lebar, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa tujuan ini, kita kan nama-nama coaching ya, tujuan dari supervisi adalah kita untuk membantu, untuk upaya untuk membantu mengembangkan kompetensi Bapak Ibu guru atau kompetensinya jenengan, atau juga mengembangkan tentang kurikulum, atau mungkin juga nanti bisa untuk mengembangkan kelompok belajar. Nah, ini terkait dengan jenengan selaku CGP, itu saya akan mencoba untuk mengupayakan membantu mengembangkan kompetensi diri jenengan selaku CGP, khususnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Itu tujuan dari supervisi. Nah, sebelum nanti saya diizinkan masuk ke ruang, itu kita mengadakan inilah ya, istilahnya dialog, percakapan untuk mengetahui istilahnya hal-hal apa sih yang perlu diamati dalam proses belajar. Jadi percakapan awal ini atau pra observasi adalah ini untuk membangun, biar di antara jenengan dan saya itu ada hubungan lah ya, istilahnya hubungan kita nanti bukan sebagai pengamat atau apa, tapi sebagai mitra, Mbak. Sebagai mitra dalam pengembangan, tadi kan sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi diri. Itu tujuan dari pra observasi atau komunikasi atau percakapan awal. Oke ya, bisa dimulai ya Mbak? Oke, dari ya Bismillah, perasaannya adalah senang. Oke, nah ini Mbak, terkait dengan nanti pada saat jenengan akan mengajar atau masuk ruang kelas berapa Mbak? Nanti untuk proses pembelajaran saya akan mengajar di kelas 7E. Kemudian nanti untuk kelas 7E saya masukkan ke laboratorium IPA, karena proses pembelajarannya nanti dimulai dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Berarti kelas 7 materinya apa Mbak? Materinya adalah kelas 7 materinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Kelas 7 ya, kelas 7E itu. Ini kira satu pulangnya jumlahnya berapa? Satu ruang jumlahnya sekitar 30 sampai 32 Bu. Berarti maksimal ya, 31 sampai 32 siswa. Ya, nah ini pembelajaran IPA masuk ke lab IPA. Nah ini tujuan dari pembelajaran itu apa Mbak nantinya? Jadi untuk tujuan pembelajaran saya nanti ketika proses pembelajarannya adalah yang pertama, nanti melalui diskusi anak-anak pertama bisa memahami arti dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian yang kedua, nanti peserta didik bisa mengetahui ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Kemudian untuk yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika maupun perubahan kimia. Itu untuk tujuan pembelajaran saya nanti itu. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti nanti anak-anak ada prakteknya ya Mbak?
Nggih, nanti ketika Diskusi ya? nggih, ketika pembelajaran nanti anak-anak saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajar siswa Bu. Nanti ada kinestetik, kemudian auditori, kemudian visual. Nah, ini yang menariknya untuk kemarin saya kan sudah bertanya kepada anak-anak untuk gaya belajarnya itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Itu untuk yang kinestetik itu ternyata saya hitung itu 14, sekitar 15 anak Bu. Ya, Jadi ya. mungkin nanti ada kelompok yang kinestetik itu dibagi menjadi dua, dua kelompok. Jadi nanti semuanya secara keseluruhan untuk auditori satu kelompok, terus kemudian visualnya satu kelompok, kemudian untuk kinestetiknya itu nanti ada dua Dua kelompok. ya, berarti yang paling banyak ya. Ini proses penentuan ini berarti jenengan sudah menyelenggarakan kegiatan untuk mengetahui A, B, C kelompoknya ini ya. Berarti ya nanti menuju kepada pembelajaran diferensi ya, Mbak Isi ya. Betul Bu, belajarannya secara berdiferensiasi. Ya, oke. Kelihatannya ini nanti sangat menarik sekali ya. Istilahnya nanti saya mohon tolong untuk diizinkan ikut masuk. Terus Mbak, setelah dengan tujuannya tadi kurang lebih adalah ada 3 istilahnya diskusi, kemudian mengetahui adanya perubahan, terus apa dapat memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari setelah melalui diskusi. Nah, kira-kira ini apa Mbak? Menurut jenengan area pengembangan yang hendak dicapai dari proses pembelajaran itu apa Mbak? Ya, nanti untuk area proses pengembangan yang dicapai atau kompetensi yang akan saya capai nanti itu adalah nanti ada 2 Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nanti untuk pengetahuannya itu semua siswa saya berharap itu nanti bisa mengetahui arti perubahan fisika dan perubahan kimia, kemudian mengetahui ciri-cirinya juga, kemudian memberikan contoh juga, itu untuk pengetahuannya. Kemudian untuk keterampilannya nanti saya harap siswa untuk yang visual nanti siswa yang visual kan saya tempelkan infografis Bu. Nanti keterampilannya bagaimana siswa berdiskusi dengan baik dengan anak. Kemudian nanti yang auditori nanti saya beri link video, nanti anak-anak melihat video pembelajaran atau materi pembelajaran. Kemudian ini yang lebih menariknya adalah untuk yang kinestetik Bu. Yang kinestetik nanti anak-anak itu prakteknya itu nanti bisa mengetahui apakah itu termasuk perubahan fisika ataukah itu masuk perubahan kimia. Nanti setelah itu untuk keterampilannya adalah anak-anak presentasi diskusi. Setelah diskusi melalui percobaan berarti nanti langkah selanjutnya melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap hasil yang sudah ditemukan dengan cara presentasi di hadapan teman-teman ya. Berarti presentasinya nanti juga dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok juga. Ya, oke. Nah, sekarang Mbak, setelah tadi ada banyak ya istilahnya strategi yang akan jenengan area yang akan jenengan capai adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan gitu kan. Pengetahuan tadi ada 1, 2, 3 bla bla bla, kemudian keterampilannya adalah jenengan intinya melakukan anak-anak melakukan praktek, kemudian nanti anak-anak bertanggung jawab terhadap hasil menganalisis, kemudian nanti bertanggung jawab adalah orang bermaju ke depan presentasikan. Nah, untuk mencapai itu semuanya anak melakukan itu. Nah, ini kira-kira menurut jenengan strategi yang dipersiapkan oleh jenengan itu seperti apa Mbak? Jadi untuk strategi persiapan saya yang pertama dan utama itu setiap guru kan harus membuat modul terlebih dahulu membuat modul atau RPP, di mana RPP tersebut nanti ada informasi umum ya, identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana itu nanti apa saja, target peserta didik, model sama metode. Nanti untuk kompetensi intinya mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian asesmen juga, terus kemudian nanti ada pertanyaan pematiknya di situ. Nah, setelah itu setelah kompetensi inti nanti
saya akan melakukan kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Penutupnya nanti ada refleksi. Itu untuk RPP-nya dulu. Terus selanjutnya saya itu untuk mencari sumber belajar juga, Bu. Sumber belajarnya itu melalui internet juga, karena di situ saya menyiapkan link untuk kelompok yang audiovisual, kemudian infografis juga saya siapkan, dan praktikum atau mengamati itu saya siapkan juga, tetapi untuk alat dan bahan ada juga siswa yang membawa sendiri, seperti itu, Bu. Strateginya adalah menyusun modul aja di dalamnya itu, kemudian mencari sumber belajar. Mungkin kan masih ada lagi. Nah, ini terkait di dalamnya itu paling tidak kan mungkin jenengan perlu menyiapkan apa yang sekiranya agar pembelajaran itu lancar. Oh iya, yang saya siapkan yang pertama tadi untuk PowerPoint, Bu. Saya memakai PowerPoint berarti apa itu? Dalam bentuk Canva, Bu. Itu masuk apa itu? Masuk apa PowerPoint dalam bentuk Canva? Itu berarti sebagai media juga. Sebagai media ya. Pembelajaran seperti itu. Media berarti berupa PowerPoint ya. Nanti saya juga menyediakan LKPD, Bu. Berarti ada LKPD ya. Untuk bahan diskusi juga. Sebagai bahan diskusi, berarti anak-anak melalui melihat tayangan dari materi, kemudian praktek, kemudian untuk mengerjakan. Berarti ini LKPD berarti materi-materi soal ya, yang terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Betul. Nah, itu terkait dengan strategi ya, berarti nanti ada aturan RPP, kemudian menentukan media apa. Mungkin masih ada lagi strategi yang perlu dilakukan itu. Saya rasa itu strategi sudah cukup. Itu ya langkah-langkahnya ya. Oke. Nah sekarang Mbak, kira-kira dari tujuan pembelajaran yang sudah kita sampaikan, kemudian area pengembangan yang ingin dicapai nanti dalam proses pembelajaran, setelah mengetahui tujuannya, area pengembangannya, kemudian dengan menentukan langkah-langkah atau strategi yang akan dipersiapkan atau yang digunakan. Nah, kira-kira Mbak, ini ya menurut jenengan ya, kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran di kelas ini menurut jenengan? Kira-kira yang nanti saya ikut diizinkan masuk ya? Kira-kira menurut jenengan apa sih yang perlu kami bantu? Tadi kan tujuannya kami membantu, dan jenengan. Ini kira-kira hal apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran di kelas ini? Yang perlu saya kembangkan tadi sudah saya jelaskan di depan juga adalah mengenai fokusnya untuk pengetahuan dan keterampilan. Nanti untuk pengetahuannya setelah selesai proses pembelajaran itu anak-anak saya beri soal, Bu. Saya beri soal pada materi tersebut, kemudian nanti saya nilai, Bu. Itu kalau misalkan berhasil rata-rata sudah bisa mengetahui materi tersebut, insya Allah berarti proses pembelajaran saya berhasil. Terus kemudian untuk presentasinya juga, Bu. Presentasinya gimana? Presentasinya nanti jika anak-anak melakukan presentasi dengan lancar, dengan bahasa yang runtut, itu juga pengembangan dari kompetensi saya. Iya. Tadi Jenang menyampaikan ada dua ya, fokus. Nah ini di antara dua itu biar saya lebih fokus dalam ini yang Jenengan minta yang mana? Antara pengetahuan dan keterampilan. Benar sudah dijelaskan di dalam. Tetapi saya tak fokus. Insya Allah nanti semuanya saya amati dari kami mengikuti dalamnya dari awal pendahuluan sampai dengan itu kurang lebih 2 kali 45 menit, 90 menit yang sama kami akan mencatat dari hasil observasi. Nah, biar kami lebih benar-benar lebih fokus, kira-kira di antara itu mana yang menurut jenengan? Menurut saya antara pengetahuan dan keterampilan. Untuk yang sebetulnya dua-duanya itu penting gitu. Saya juga merasa bingung untuk menjawab seperti itu. Saya rasa untuk yang lebih fokusnya adalah di pengetahuannya gitu ya. Pengetahuan ya. Nanti kami akan
akan mengambil insya Allah secara singular, tetapi menetik beratkan kesalahan hadir terkait ya. Itu terima kasih Mbak Tri terkait ini bincang-bincang percakapan awal ini. Bismillah, mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaan kita masuk kepada kegiatan observasi bisa berjalan lancar. Anak-anak antusias, jenengan semangat sesuai dengan apa yang sudah jenengan persiapkan di dalam kegiatan itu. Terima kasih. Nanti diizinkan, saya mau izin masuk ke ruang jenengan. Oke. Ya, terima kasih untuk sementara percakapan awal sebelum pelaksanaan kami cukupkan. Terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Gitu. Siap. Oke, makasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk ketua kelasnya memimpin terlebih dahulu berdoa. Silakan. Duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya guru akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Elisia. Elisia, nomor absen 2 siapa ya? Tahu enggak? Elisia nomor absen 10 ya? Kenapa? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Sudah. Hanya satu siswa ya? Ini jumlah siswanya 31, yang tidak masuk 1, berarti hadir 30 ya? Ya, mudah-mudahan untuk Elisia segera diberi kesembuhan sakitnya ya. Baiklah, silakan kalian sebelum pembelajaran dimulai ya. Silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Berdiri terlebih dahulu. Cek baju kalian sudah rapi atau belum sesuai dengan aturan sekolah ya. Sudah? Ya, dasi terpakai semuanya. Kemudian tengok kanan dan kiri kalian sampai bawah juga. Adakah sampah di situ? Tidak ada. Bersih? Ya. Itu kalau misalkan ada, silakan dibuang pada tempatnya ya. Ya, silakan boleh duduk kembali. Iya, ya. Jadi guru harap untuk kebersihan badan kalian, kerapian baju kalian, kebersihan lingkungan ya di kelas ini selalu kalian jaga. Seperti yang sudah diketahui bahwa kalian sudah tahu kebersihan sebagian dari iman. Kemudian kalau ruangan ini, kelas ini bersih, maka kita proses pembelajarannya juga nyaman dan nanti akan lancar. Seperti itu ya. Ya, baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kemarin kalian sudah membuat kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, untuk keyakinan kelasnya kemarin masih ingat apa saja? 1, yang kedua, Saling menghargai teman dengan segala perbedaannya, terutama perbedaan diskusi. menghargai berarti ya. Yang ketiga, Menghormati guru. menghormati guru. Nanti berarti kamu harus menghormati Bapak Bu Guru di sini ya sebagai pemimpin pembelajaran
iya. Berarti setuju semuanya untuk kesepakatan kelas pada hari ini? Setuju semuanya. Baiklah, untuk proses pembelajaran pada hari ini, sebelum kita melakukan materi yang baru, Bu Guru mau tanya terlebih dahulu ya. Minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang apa? Wujud zat, ya kan enggak? Masih ingat wujud zat itu ada berapa? 3. Apa saja? Air, dan gas. Nah, di situ kemarin kalian sudah praktek juga ya mengenai perubahan wujud zat. Ya, ada apa saja? Air, terus membeku, mengkristal, menyublim, menguap, mengembun. Kemarin kalian juga sudah tahu contoh-contohnya dan definisi ya, mengidentifikasi juga sudah jelas ya. Nah, untuk proses mencair itu perubahan dari apa ke apa? Ya, contohnya apa? Ya, terus kalau membeku? Air menjadi padat. Contohnya? Air? Nah, ya, itu ya. Berarti kalian masih ingat pembelajarannya kemarin ya. Selanjutnya untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Sebentar ya, Bu Guru mau membuka Canva dalam bentuk PPT. Materi kita pada hari ini adalah mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia ya. Tentunya sebelum ke materi, Bu Guru mau memberi pertanyaan terlebih dahulu ya. Pertanyaannya adalah yang pertama, apakah kalian pernah melakukan memotong kertas? Di rumah pernah? Nah, setelah melakukan pemotongan kertas, apa yang terjadi? Kertasnya lebih kecil. Kertas tersebut warnanya apa? Putih. Warnanya tetap atau berubah? Tetap. Tidak mengalami perubahan? Tidak. Itu yang pertama ya. Berarti yang pertama tadi kalian memotong kertas ya. Kertasnya lebih kecil. Nah, kemudian yang kedua, pernahkah kamu membakar kertas? Kertas warna apa yang dibakar? Putih. Warnanya putih. Dan setelah dibakar mengalami perubahan apa enggak? Mengalami perubahan. Perubahannya apa kira-kira? Perubahan warna. Warnanya menjadi apa? Abu-abu. Ada yang hitam? Ada juga. Nah, itu sebetulnya kalian sudah belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti untuk tujuan kita dalam proses pembelajaran pada hari ini, yang pertama adalah ya, tujuan dari proses pembelajaran. Nanti setelah kalian melakukan diskusi secara berkelompok, ya, siswa dapat mengetahui arti dari perubahan fisika dan kimia. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi dengan kelompok juga, diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu ciri-ciri perubahan fisika, apa itu ciri-ciri perubahan kimia, ya. Nah, selanjutnya nanti setelah itu kalian bisa juga ya membedakan perubahan fisika dan kimia, nanti disertai contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pertanyaan Bu Guru tadi, yang perubahan fisika tadi contohnya apa, perubahan kimia itu apa, bisa enggak kamu menyimpulkan apa itu perubahan fisika dan kimia? Belum bisa. Kalau belum bisa, nanti kita akan mempelajari. Jadi manfaat
pembelajaran ini itu sangat bermanfaat bagi kalian semuanya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia itu sudah kalian pernah lakukan, ya. Itu manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Nah, kemudian nanti ya pembelajaran selanjutnya nanti kalian saya bagi menjadi 4 kelompok, di mana kelompok tersebut itu nanti sesuai dengan kemarin Bu Guru kan sudah menanyakan gaya belajar kamu ya. Ada yang audiovisual, kemudian ada yang visual dan kinestetik. Nah, nanti secara berkelompok nanti kalian berdiskusi, ya, berdiskusi. Kalau yang nanti untuk visual dulu, Bu Guru menempelkan infografis. Ini namanya infografis ya. Saya tempelkan di situ. Nanti Bu Guru kasih LKPD. Nanti LKPD-nya didiskusikan oleh kalian semuanya. Ya, gitu ya. Terus kemudian untuk kelompok yang ini yang apa tadi? Visual. Kelompok 2 yang auditori. Nanti Bu Guru akan memberi link. Nah, nanti kalian bisa belajar melalui link tersebut dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya kelompok 3 dan 4 kemarin saya lihat ini yang kelompok yang kinestetik itu banyak sekali peminatnya ya. Ada 15 anak kalau nggak salah, jadi ada 7 kelompok anak, 7 anak ya. Dalam satu kelompok tersebut ada yang 8 anak. Kemarin kalian Bu Guru suruh untuk membawa apa? Iya, membawa apa saja kemarin? Korek api, sendok, kemudian iya, sudah bawa semuanya. Nah, nanti kita akan praktikum yang mengamati perubahan fisika maupun perubahan kimia. Nah, kemudian selanjutnya nanti yang asesmen yang akan Bu Guru nilai pertama adalah pengetahuannya. Ya, jadi untuk pengetahuannya tujuan ini yang Bu Guru tadi sudah sebutkan, apakah nanti kamu bisa ya. Jadi nanti ketika pengetahuan tersebut di akhir pembelajaran sebelum refleksi nanti Bu Guru kasih soal, di mana soal tersebut itu nanti dikerjakan oleh kalian. Apakah nanti kalian bisa mengerjakan atau tidak, nanti kamu memperhatikan betul-betul untuk proses pembelajaran ini ya. Kemudian untuk keterampilannya diskusi Bu Guru nilai juga aktifan. Kemudian setelah itu nanti dari hasil diskusi kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok untuk maju secara bersama-sama. Dan nanti di situ kolaborasi dengan sesama anak itu harus terjalin. Ya, begitu ya. Jelas apa enggak untuk proses pembelajaran pada hari ini? Jelas. Kalau jelas, nanti setiap kelompok saya bagikan LKPD, kemudian nanti kalian berdiskusi. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Atau LKPD ya. Untuk LKPD ini
untuk kelompok visual, ya. Kemudian untuk kelompok auditori kelompok 2, dan selanjutnya ini kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu ya, di situ sudah terbagi untuk LKPD-nya. Kalau sudah, kalian silakan untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Jika nanti ada perlu bantuan ibu guru di sini, nanti kalian bisa tunjuk jari ya, Bu, saya dibantu seperti itu ya. Silakan. Praktekkan apa? Menggunting dulu, ada yang menggunting kertas. Guntingnya? Gunting? Ya sudah disobek saja, kecil-kecil. Terus ada yang apa tadi? Membakar. Iya. Ya, itu infografisnya ya. Kalian perhatikan, simak, terus diskusikan. Ini yang videonya sudah. Dicoba semuanya, nggak apa-apa videonya. Nanti ini pertanyaannya dijawab ya, seperti itu. Ya? Diskon nggak apa-apa, besok nggak apa-apa ya. Oh iya. Bawa HP semuanya ya. Bawa. Iya. Udah mulai kan? Ini nanti hasilnya, hasil dari misalkan kamu membakar di jangan dibuang ya. Pembakarannya juga jangan dibuang. Sekarang gula. Terus dibakar. Ya, dua kilo. Kira sini dia nih gede. Jelas. Ya, air.
Ya, nanti kalau sudah selesai untuk kelompok yang presentasi, nanti salah satu maju ke depan mengeklik seperti ini ya. Nanti kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu nanti ditentukan oleh welcome names. Ini ya, nanti salah satu siswa perwakilan maju ke depan. Ya, silakan untuk Mas Bayu maju ke depan mengeklik ini. Nanti presentasinya kelompok mana yang terpilih terlebih dahulu. Mas Bayu maju ke depan. Ya, silakan diklik. Ya, kita lihat kelompok mana yang maju. Ya, kelompok mana? Satu. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok satu maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kamu dengan tadi melihat infografis yang sudah tertempel pada papan. Ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu yang diketuai oleh saya, Zaskia Ananda. Saya Cynthia Auliarama. Saya Alida Santoro. Saya Jara Subrolji. Saya Mas Rina Parkarini. Saya Rizka Nusantara. Setelah kami melihat infografis yang tertempel pada dinding dan setelah kami diskusikan bahwa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia adalah perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru dan dapat kembali ke wujud semula. Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia dan menghasilkan zat yang sifatnya baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia adalah perubahan fisika tidak dapat menghasilkan zat baru, dapat kembali ke bentuk semula dan tidak terjadi perubahan suhu dan perubahan warna. Sedangkan perubahan kimia terbentuk zat baru dengan sifat yang berbeda, tidak dapat kembali ke bentuk semula dan terjadi perubahan suhu dan perubahan warna. Adapun contoh dari perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada gambar. Pertama, kertas dipotong. Kertas dipotong merupakan perubahan fisika. Sebelumnya, kertas berukuran lebih besar. Sesudah dipotong, kertas berukuran lebih kecil dan warnanya tetap. 2. Kertas dibakar. Sebelum dibakar, kertas berwarna putih. Setelah dibakar, kertas berwarna abu-abu kehitaman. 3. Gula yang dibakar. Gula yang dibakar merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Sebelumnya, gula berukuran kecil dan berwarna putih mengkristal. Sesudah dibakar, gula meleleh dan cair dan berwarna coklat kekuningan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya tepuk tangan dulu. Dari penjelasan teman kamu ya tadi dengan melihat infografis, dapat pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ya, kalau tidak silakan untuk kelompok 1 untuk duduk kembali. Kelompok mana yang akan maju selanjutnya? Ya. Ya. Ya, kelompok berapa? Kita lihat. Ya, kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perubahan fisika dan kimia.
1. Apakah arti perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. 2. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Berikut ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika: tidak terbentuk zat baru, dapat kembali ke bentuk semula, reversible, tidak terjadi reaksi kimia. Ciri-ciri perubahan kimia: terjadi perubahan warna, menghasilkan zat baru, bersifat irreversible, tidak dapat kembali ke semula. 3. Sebutkan contoh perubahan fisika dan kimia. Salah satunya, gula yang dipanaskan akan mencair dan berubah warna dan dari putih ke coklat. Tunjukkan mana yang tadi. Ini sebelum, ini sesudah. Kedua, kertas yang digunting dan disobek akan menjadi lebih kecil. Ini sebelum, ini sesudah. Ketiga, kertas yang dibakar akan menjadi lebih kecil dan berganti warna putih keabuan. Ini sebelum, ini sesudah. Kelima, lilin yang dibakar akan menjadi lebih kecil. Ini sebelum, ini sesudah. Keenam, gula yang dilarutkan ke dalam air akan terlarut atau mencair dengan air. Ini sesudah, ini sebelum. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri oplos terlebih dahulu. Jadi untuk kelompok 3 sudah mempresentasikan dengan baik ya, mulai dari praktek pertama bulan diapakan? Bulan dibakar. Terus selanjutnya gula yang dilarutkan. Selanjutnya kertas yang digunting. Terus lilin yang dibakar. Tadi sudah membuktikan ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, untuk dari kelompok 3 ini, apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Ada. Oh, ada pertanyaan? Kelompok mana yang mau bertanya? Kelompok 1. Oh, kelompok 1 ya, silakan pertanyaannya untuk disampaikan ke kelompok 3. Mengarah dulu ya Mbak, perkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Desia Ananda. Mengapa setelah dibakar gula berwarna coklat? Karena terjadi Ya, sebentar. Ini ada pertanyaan dari Mbak Zaskia. Pertanyaannya adalah mengapa gula dibakar berwarna coklat? Silakan yang mau menjawab dari pertanyaannya Mbak Zaskia, siapa? Oh ya, silakan dijawab pertanyaannya. karena terjadi perubahan zat, yaitu zat pacat menjadi zat cair, itu yang menyebabkan perubahan warna dan perubahan bentuk. Sudah puas? Sudah. Dengan jawabannya? Sudah. Ya, saya kira ada lagi untuk pertanyaan kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Enggak? Sudah cukup? Silakan untuk kelompok 3 duduk pada tempatnya. Ya, kita beri close lagi. Ya, baik. Masih semangat? Untuk es breaking, untuk fokus kalian dan semangat kalian, kita tepuk dulu ya. Kalau pagi karena masih semangat, maka kita tepuk 3 kali ya. Coba tepuk pagi ya. Kemudian untuk siangnya tepuk 2 kali, tepuk siang ya. Terus tepuk sorenya 1 kali, coba ya. Tepuk malamnya, karena sudah malam maka tepuknya jangan keras-keras ya. Ya, kita es bringin dulu. Tepuk pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
memperkenalkan anggota kami. Dimulai dari saya sendiri, Yofian Dwi Auliasari, dan sebelah kanan saya, Siana Surarahma. Saya Naila Syukasri. Saya Mas Dina Bian Farizi. Saya Dewa Wardana. Saya Azwar Ramadan. Muhammad Fadil Kurniawan. Dan sebelah kanan saya, Julia Putri Kirani. Setelah kami memperkenalkan anggota kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Setelah kami menggunting atau menyobek kertas dan mengamati perubahannya, pengamatan warna sebelum digunting putih, setelah digunting tetap putih, ukurannya besar, setelah digunting lebih kecil. Apakah ada zat baru yang terbentuk? Tidak. Setelah kami membakar secari kertas dengan korek api, kami mengamati perubahan warna sebelum dibakar putih, setelah dibakar abu-abu kehitaman. Ukuran sebelum dibakar besar, setelah dibakar menjadi abu-abu kecil. Dan kami membakar lilin dengan korek api. Kami mengamati perubahan warna sebelum dibakar putih dan setelah dibakar tetap putih. Ukuran sebelum dibakar panjang, setelah dibakar mengecil atau lebih pendek. Dan kami juga memanaskan sedikit gula pasir dalam sendok logam di atas membakar lilin. Kami mengamati perubahan warna sebelum dipanggang putih dan setelah dipanggang kecoklatan. Ukuran sebelum dipanggang kecil mengkristal dan setelah dipanggang menjadi cair. Rasa sebelum dipanggang manis dan setelah dipanggang tetap manis. Berdasarkan percobaan dan diskusi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari perubahan fisika dan kimia yang meliputi satu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan materi tanpa menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. 2. Contoh perubahan fisika. Contohnya tadi ketika kami menyobek dan menggunting kertas, warna dan ukuran tetap sama atau tanpa menghasilkan zat baru. 3. Contoh perubahan kimia. Contohnya tadi ketika kami membakar kertas dan gula, membakar paku, mengalami perubahan ukuran maupun warna. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Perkenalkan, nama saya Nina Zuhra Apriani, dan ingin menanyakan kenapa kertas yang dibakar warnanya menjadi abu-abu. Karena kertas yang tadinya berwarna putih, terus setelah dibakar akan mengalami perubahan kimia, yaitu di mana kertas akan berubah warna menjadi abu-abu dan bentuk menjadi abu. Apakah sudah cukup? Cukup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri sebagai ketua kelompok, Adina Zahra Apriani. Lalu yang perempuan ada dan yang laki-laki Raga Dr. Prasetyo. Bayan Redis Kapiato. Baiklah, mari kembali ke tujuan awal. Setelah kami berdiskusi dalam teman-teman dari kelompok kami melalui link video yang dibagikan oleh Ibu Astuti, saya sebagai perwakilan kelompok akan membacakannya. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. Apa yang kalian ketahui tentang perubahan fisika dan kimia? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak dapat menghasilkan zat baru, hanya berubah wujudnya zat. Hanya dapat berubah wujudnya saja dan dapat kembali ke wujud semula lalu perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia dan menghasilkan zat yang sifatnya baru dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. 2. Jelaskan perbedaan perubahan fisika dan kimia jika dilihat dari ciri-cirinya. 1. Hanya terjadi perubahan wujud namun sifatnya tidak berubah. Hasilnya sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. 2. Komposisi materi tidak berubah. 3. Perubahan zat bersifat versipal atau dapat kembali ke bentuk semula. 4. Tidak terjadi perubahan warna. 2. Bau, rasa dan tidak terbentuk endapan. Ciri perubahan kimia. Ciri perubahan kimia. 1. Terbentuknya zat baru dengan sifat zat yang berbeda dengan sifat zat penyusun sebelumnya. 2. Perubahan zat bersifat reversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. 3. Komposisi materi sesudah menggunakan perubahan. 4. Ditandai dengan terbentuknya gas endapan, perubahan suhu, warna, bau, dan rasa. 3. Sebutkan contoh perubahan fisika. Es mencair, lilin meleleh, air mendidih, kapur barus menduglim, benang
menjadi kain, kayu menjadi besi. 4. Sebutkan contoh perubahan kimia. Besi berkarat, kayu dibakar, petasan dibakar, makanan basi, pembuatan kompos, fermentasi sumpah. Demikian presentasi dari kami untuk hari ini. Sekian kami undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari 4 kelompok sudah presentasi semuanya. Hasilnya dari kelompok 1 sudah menjelaskan perubahan fisika dan kimia. Kemudian kelompok 2 pun juga demikian sama. Dan apabila kalian belum jelas, tadi sudah ada pertanyaan dari teman-teman kamu, mengapa tadi gula pasir setelah dibakar warnanya menjadi coklat. Nah, kecoklatan tersebut itu mengandung karamel ya, karena sudah tadi proses pembakaran ya, itu termasuk karena sifatnya sudah berbeda, warnanya sudah berbeda, maka termasuk perubahan kimia. Nah, tadi ada yang gulanya diapakan? Ya, diaduk dari apa ke apa? Warnanya dari putih, kemudian dikasih air, kemudian diapakan? Diaduk, tetap enggak warnanya? Ya, tetap putih, rasanya manis tetap. Termasuk perubahan apa? Fisika. Maka kita bisa mengambil kesimpulan. Ayo kita menyimpulkan bareng-bareng untuk pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada dari kalian bisa menyimpulkan bersama-sama, atau satu siswa yang berani menyimpulkan untuk pertemuan pada hari ini pembelajarannya. Mas Bayu bisa menyimpulkan? Bisa? Ya, coba Mas Bayu menyimpulkan bareng-bareng atau menyimpulkan sendiri? Bareng-bareng? Ya, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, mengenai perubahan fisika. Berarti kamu bisa mengetahui apa itu perubahan fisika? Perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Berarti hanya apa? Perubahan wujudnya saja dan dapat kembali wujudnya. Ini sebetulnya masih berkaitan ketika pembelajaran yang kemarin. Contohnya mencair, membeku, tadi kertas dipotong, ya benda. Nah, sekarang untuk perubahan kimia bagaimana? Perubahan suatu zat yang terjadi karena reaksi kimia dan menghasilkan zat yang sifatnya baru. Jadi intinya adalah kalau kimia menghasilkan zat baru, kalau fisika berarti tidak menghasilkan zat baru. Jelas? Ya. Selanjutnya, tadi kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri dari perubahan fisika. Apa saja? Hanya terjadi perubahan wujud, namun sifatnya tidak berubah. Artinya apa? Sifat zat yang dimiliki sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Tadi sudah dipraktekkan dan sudah melihat ya, dari infografis, dari video, dari praktikum. Kemudian yang kedua, Komposisi materi tidak berubah. komposisinya tidak berubah. Yang ketiga, Perubahan zat yang sifat reversibel dapat kembali ke bentuk semula. jadi reversible ya, dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang terakhir, Tidak terjadi perubahan warna, bau, rasa, dan tidak terbentuk endapan. nah tadi sebagai contoh kertas diapakan? Potong. Warnanya tetap apa enggak? Tetap. Baunya tetap. Kalau misalkan dirasakan tadi gula tetap manis ya kan enggak? Dan tidak terbentuk endapan. Itu untuk yang perubahan apa? Fisika. Kita lanjut ke perubahan kimia. Kita simpulkan bagaimana? Terbentuknya zat baru. Sifat zat yang berbeda. Ya, terus selanjutnya yang kedua, Perubahan zat sifat reversibel. jadi tidak dapat kembali.
dicontohkan kertas dibakar dapat kembali bentuk seperti kertas apa enggak? Tidak, maka disebut irreversible. Kemudian apalagi? Komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi mengalami apa? Perubahan. Dan terakhir, ya, berarti sudah ciri-cirinya ya. Sekarang kita menuju ke contohnya. Contoh perubahan fisika tadi apa? 1. Kertas dibakar. 2. Gula dilarutkan dalam air. 3. Es yang mencair. Kalau perubahan kimia tadi contohnya apa? Besi berkarat tadi ada yang membawa paku tadi ya. Teman-teman kalian yang kelompok 3 dan 4. Selanjutnya kayu dibakar tadi yang praktek kelompok 4 apa tadi yang perubahan kimia? Gula dibakar, kertas dibakar. Itu tadi berarti sudah paham dan jelas? Sudah. Baik, selanjutnya nanti akan Bu Guru bagikan soal tes ya. Tes tertulis untuk mengetahui pengetahuan kamu juga ya. Nanti dikerjakan kemudian dikumpulkan ya. Silakan. Tulis nama, kelas, nomor, absen. Ya. Ya sudah semuanya, bukan ya? Nanti guru akan koreksi. Baiklah, sekarang adalah refleksi. Nah, untuk refleksinya nanti adalah yang pertama, nanti Bu Guru akan membagikan lembar refleksi yang isinya bisa kalian lihat di layar monitor. Ya, nanti ada perwakilan untuk merefleksikan juga. Ya, ini untuk refleksi Mbak Cynthia, silakan refleksi untuk pembelajaran pada hari ini. Bagaimana ekspresi kalian? Ekspresinya bagaimana Mbak? Senang, ini ekspresinya senang. Terus selanjutnya, bagaimana perasaan setelah mengikuti pembelajaran ini? Silakan direfleksikan. Sangat senang. Kalau apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Materi yang baru kami pelajari dan metode pembelajaran yang menarik. Apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat memahami materi-materi yang diberikan. Ya, kita beri plus. Ya, untuk refleksi kita, katanya pembelajaran menarik ya, bahagia, senang pada hari ini. Pembelajaran fisika dan kimia, ya alhamdulillah. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini sudah selesai, waktunya sudah habis. Besok kalian akan mempelajari materi yang baru lagi mengenai senyawa dan campuran. Belajar terlebih dahulu juga di rumah ya. Baiklah, untuk proses pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Jadi setelah kurang lebih 2 jam pelajaran, dengan menyajikan pembelajaran dan saya ikut belajar di dalamnya. Oke, alhamdulillah Bu Alfi, tadi untuk proses pembelajaran pada hari ini pertama sebetulnya saya merasakan grogi, kemudian khawatir. Kenapa kok seperti itu? Karena proses pembelajarannya itu dinilai Bu Alfi. Terus kemudian tetapi lama-kelamaan berjalannya waktu untuk proses pembelajaran yang saya lakukan tadi, akhirnya menurut saya sukses dan saya tidak merasakan grogi Bu. Seperti itu Bu. Ya, tidak grogi ya. Oke. Ya memang sebenarnya seperti itu, istilahnya biasa saja. Contohnya nanti apabila ada teman yang mau ikut kegiatan observasi sesama teman, ya seperti itu awal, makanya itu perlunya diadakan percakapan sebelum kemudian pelaksanaan proses. Ya alhamdulillah kalau panjenengan sudah merasakan bahwa intinya tidak deg-degan, tidak grogi lagi, harapannya itu tetap dikembangkan ya. Kemudian berikutnya Mbak Tri, apa untuk proses pembelajaran yang jenengan sajikan itu sudah sesuai dengan rencana yang jenengan persiapkan, rencana pembelajaran menurut jenengan gimana ini? Alhamdulillah Bu Alfi, tadi setelah saya melakukan proses pembelajaran untuk rencana itu sudah sesuai, mulai dari tadi saya menyampaikan bahwa tujuan dari pembelajarannya itu adalah anak-anak nanti bisa mengetahui arti dari perubahan fisika dan kimia, kemudian yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia, dan anak-anak juga memberi contoh perubahan fisika dan kimia. Jadi rencana saya tadi sudah berjalan ya, mulai dari tadi awal pembelajaran pembentukan kelompok juga, kemudian mereka berdiskusi, kemudian melakukan presentasi, kemudian tadi saya juga melakukan tes secara tertulis dan melakukan refleksi juga sesuai dengan rencana tadi menurut saya Bu Al. Ya, memang kalau saya mengamati, saya ikut di belakangnya apa yang jenengan jalankan dalam proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan langkah-langkah atau rencana pembelajarannya. Ya bagus, ditingkatkan terus itu. Nah sekarang coba Mbak, hal-hal apa yang dirasa oleh jenengan itu memuaskan? Kan mungkin ada yang memuaskan, ada. Jadi menurut jenengan hal-hal apa yang dirasa memuaskan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk hal-hal yang memuaskan dari proses pembelajaran tadi, yang pertama untuk awal pembelajaran tadi saya sudah menyampaikan mulai dari anak-anak doa, kemudian mengabsensi, kemudian tadi ada kesepakatan kelas juga Bu tadi ya, kemudian mulai dari intinya juga sudah saya lakukan seperti itu. Kemudian untuk pembentukan kelompok ya, tadi saya juga membentuk kelompok dengan baik, anak-anak secara teratur membentuk kelompok ya, kelompoknya masing-masing sesuai dengan minatnya ya, ada yang auditori, kemudian visual sama kinestetik. Kemudian mereka juga berdiskusi secara baik ya, dengan teman-temannya, antusias seperti itu. Kemudian hasilnya juga, presentasinya juga cukup baik. Iya, bagus. Tadi memang dalam pembelajaran, berarti itu yang menurut jenengan memuaskan ya. Jadi jenengan pada saat proses pembelajaran menyampaikan, merasakan, dan menikmati gitu belajar itu yang menurut jenengan sangat memuaskan. Nah, menurut jenengan perkiraan ketercapaian anak-anak
dengan tujuan pembelajaran menurut jenengan gimana? Oke, alhamdulillah untuk ketercapaian tadi untuk kompetensi yang saya ambil itu adalah pengetahuan sama keterampilan gitu. Oke. Jadi untuk ketercapaian dari pengetahuan anak-anak tadi sudah terlihat bisa menyebutkan arti dari perubahan fisika dan kimia, kemudian ciri-ciri, kemudian mencontohkan. Ini terbukti ketika saya melakukan merespon anak-anak bertanya, kemudian mereka bisa menjawab, rata-rata bisa menjawab seperti itu. Kemudian untuk yang keterampilannya juga tadi ketercapaian dari diskusi, alhamdulillah untuk anak-anak juga menyampaikan diskusinya dengan cukup baik menurut saya, seperti itu Bu Alfi. Ya memang tadi kelihatannya memang anak-anak dalam kerja kelompok juga antusias, terus apalagi pada saat maju itu jenengan dengan menggunakan yuk coba maju, tidak tunjuk kelompok 1, 2, 3, tetapi jenengan dengan mungkin hal baru ya Mbak, maju dengan media laptop harus mengklik gitu ya, muncul. Nah itu yang bikin anak-anak mungkin penasaran, jadi aduh kelompok siapa ya, kalau itu bagus jadi berarti itu tercapai ya alhamdulillah. Terus sekarang menurut jenengan apa yang menjadi kesulitan dari peserta didik jenengan tadi, Mas tadi dalam pembelajaran? Jadi sebetulnya untuk kesulitan saya tidak merasa sulit Bu dalam proses pembelajaran tadi, tetapi ada beberapa satu kelompok itu tadi ada anak yang saat berdiskusi itu tidak aktif Bu. Kemudian ketika presentasi juga untuk ketuanya sih memang mempresentasikan dengan baik, tetapi ada juga anak yang tidak merespon ketika presentasi. Seperti itu Bu. Tapi ada itu kesulitan ya, yang dirasa kesulitan peserta didik itu ada 1-2 orang ya, 1-2 orang yang mungkin kurang aktif di dalam kelompok itu ya. Nah sekarang itu tadi jenengan menjumpai gambaran jenengan adalah kesulitan yang terjadi di peserta didik. Nah sekarang apa yang menjadi kesulitan jenengan? Mungkin ada ya, apa yang menjadi kesulitan jenengan dalam proses pembelajaran tadi? Untuk kesulitan saya mungkin tadi untuk LKPD itu kan tempat duduk anak berderetan seperti itu, jadi untuk komunikasi itu agak sulit ya. Seharusnya untuk posisi tempat duduk itu berhadapan Bu, berhadapan, tapi tadi anak-anak ada yang berderet sampai 8, jadi untuk komunikasinya itu agak sulit. Nah itu kesulitan jenengan ya. Jadi memang tadi rata-rata semuanya berjajar. Sehingga kan kalau misalkan mau diskusi menentukan kelompok kan nggak bisa kalau misalkan dibuat nanti ini kesulitan jenengan, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan jenengan bisa mengkondisikan situasi yang sebenarnya. Nah ini sekarang kesulitan siswa sudah jenengan utarakan, ada titik kecil kesulitan siswa, kemudian jenengan juga sudah menemukan kesulitan jenengan pribadi selaku guru dalam proses pembelajaran ini. Apa alternatif jenengan untuk mengatasi kesulitan ini? Tadi untuk kesulitan tadi salah satunya ya Bu ya, untuk tempat duduk. Terus kesulitan yang kedua tadi untuk memanage waktu, memanage waktunya saya itu kurang, jadi saya ketika proses pembelajaran itu agak tidak fokus, jadi melirik jam apakah ini sudah tepat waktu atau tidak. Menemui hal tersebut nanti ketika saat proses pembelajaran saya nanti untuk anak ya, karena belajar dari tadi ya, anak nanti untuk bekerja diskusinya itu duduknya agak merapat, kemudian
untuk LKPD-nya itu tadi LKPD hanya satu, mungkin anak-anak bingung juga ini pertanyaannya yang harus itu seperti apa. Itu nanti saya posisi tempat duduk, nanti saya perbaiki lagi. Kemudian untuk waktunya juga nanti saya akan melihat waktu nanti yang akan saya manage sebaik mungkin. Itu mungkin juga dalam kelompok kerja ada batasan waktunya. Jadi berarti sudah ada gambaran ya dengan kesulitan-kesulitan yang jenengan hadapi terkait dengan jenengan adalah memanage waktu. Kemudian digambar juga tentang pengaturan ini nanti yuk sekarang satu misal ya berkelompok akan anak-anak itu. Tadi kan memang karena yang berdua yang menggunakan. Kemudian kalau yang anak tadi kan terkait kesulitan anak adalah ada yang 1, 2 tidak aktif kan jenengan bukan. Nah upaya ini jenengan gimana nih mengatasi anak-anak yang 1, 2 itu? Untuk yang kurang aktif mungkin nanti saya akan memberi pertanyaan atau nanti saya membimbing anak tersebut membimbing supaya anak tersebut itu aktif dalam berdiskusi. Membimbing, dibimbing, kemudian memotivasi pokoknya tetap dikasih support. Kalau syukur-syukur mungkin sambil bercanda, ya coba misalnya tadi kurang aktif contohnya si Alfi ya coba Alfi untuk presentasi, dia nanti akan yang tidak aktif. Mudah-mudahan nanti dengan ada gambaran sudah mengatai kesulitannya seperti itu jangan bisa mengatasi. Nah sekarang itu enggak, kita coba hal-hal yang perlu. Tadi kan sudah dengan meminta kepada saya fokus untuk yang keterampilan ya, yang pengetahuan keterampilan. Sekarang kita identifikasi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan, yang sudah jenengan lakukan. Kalau tadi kami mengamati untuk proses pembelajaran secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir itu sudah berjalan baik, lancar. Memang kami amati itu ya anak-anak antusias ya, alhamdulillah. Terus kami menurut jenengan ini ketercapaian anak dalam sesuai dengan tujuan kira-kira itu berapa persen? Untuk ketercapaian tadi, untuk pengetahuan tadi kan saya memberikan tes dan alhamdulillah saya tadi agak melihat beberapa siswa itu saya tadi muter pada kelompoknya masing-masing. Untuk soal yang saya berikan itu sudah banyak yang tahu tahu atau bisa mengerjakan tadi beberapa anak jadi untuk persentase keberhasilan dari pengetahuan saya rasa 95% Bu. Alhamdulillah pengetahuan ya. Pengetahuan 95%. Kemudian untuk yang keterampilannya tadi saya melihat dari penampilan saat diskusi, alhamdulillah saat diskusi itu ternyata yang aktif itu dari ketuanya Bu. Ketuanya itu yang aktif, terusan untuk anggotanya itu juga ada yang aktif juga, tetapi tidak maksimal. Tadi ya, jadi menurut kesulitannya itu ya, misalnya ada beberapa yang kurang maksimal atau kurang aktif itu ya. Ya berarti ini kalau secara pengetahuan itu memang rata-rata anak-anak bisa menjawab. Satu tadi ada beberapa pertanyaan anak bisa menjawab, kemudian soal juga bisa. Kemudian pada saat mempresentasikan anak-anak sudah bisa menganalisis dari hasil itu dan yang kesimpulan bareng-bareng sesuai dengan yang jenengan harapan, dan itu betul ya. Betul ya. Itu secara pengetahuan ini anak-anak menguasai untuk yang jenengan harapan dan kita sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Nah, terkait dengan media ini gimana Mbak? Menurut jenengan
sarana atau mungkin media atau model yang digunakan ini menurut jenengan gimana ini? Alhamdulillah untuk media pembelajaran itu tadi memakai Canva itu sudah cukup bagus gitu, anak-anak juga antusias. Kemudian media yang lain itu tadi saya menggunakan media infografis. Itu ya yang ditempelkan di papan itu juga anak-anak juga dengan antusias melihat kemudian mendiskusikan. Kemudian media yang lain itu adalah berupa video, saya memberikan link video, kemudian anak-anak dengan fasilitas HP-nya masing-masing melihat dengan antusias juga dan diskusinya juga berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir adalah untuk media pembelajaran dari anak-anak juga membawa alat dan bahan. Oh gitu. Berarti tadi yang untuk praktek itu ya? Untuk praktek. Yang untuk praktek itu anak bawa sendiri, ada lilin, ada korek, ada kertas, ada apa gitu ya? Membawa sendiri. Nah itu medianya ya Mbak. KPD juga tersusun dengan baik. Jadi udah baik ya. Itu perlu ditingkatkan kembali selain terkait dengan dengan semakin banyak media yang diketahui anak belajar itu insya Allah nanti semakin punya banyak pengetahuan, termotivasi dan akan senang kemudian tidak menuntut itu saja ya. Nah kemudian Mbak, menurut jenengan apa dari proses tadi ya, apa yang perlu dipertahankan dan juga apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu dipertahankan untuk proses pembelajaran tadi itu adalah yang pertama anak berdiskusi dengan baik, kemudian anak mempresentasikannya juga dengan baik juga, itu yang perlu dipertahankan. Kemudian dari pengetahuannya juga anak langsung, karena di sini itu praktek langsung, jadi anak dalam hal mengetahui materi tersebut itu terserap dengan baik. Itu dipertahankan ya. Nah sekarang yang perlu ditingkatkan untuk yang perlu ditingkatkan lagi itu adalah untuk media pembelajarannya. Media ya. Ini gimana ini media pembelajaran? Untuk media pembelajarannya, kalau menurut saya sih sudah bagus, sudah baik. Yang ditingkatkan lagi mungkin untuk yang kelompok visualnya Bu. Visual berarti yang melihat ya? Yang melihat. Ketika presentasi itu tadi kan hanya kertas saja gitu mungkin alangkah baiknya dengan yang kertas besar folio apa itu ya Bu ya, nanti ketika plano bisa, folio juga bisa gitu dengan menempel-nempelkan mungkin di situ lebih menarik lagi yang perlu ditingkatkan mungkin ya mungkin tadi saya sempat mengamati juga itu memang banyak tadi kalau tidak salah kertas ya kertas itu berarti silakan itu menurut jenengan kurang marem di situ, kurang marem di situ karena mungkin anak yang di belakang kurang melihat ya. Nah itu nanti ke depan istilahnya terkait dengan itu sudah ketemu, itu berarti saya harus meningkatkan jadi coba untuk ya. Itu terkait dengan istilahnya dalam mengatasi ada beberapa yang ya menurut saya udah seperti itu bagus kegiatan untuk proses pembelajaran. Jadi pesan secara umum saya menurut pengamatan kami apa yang sudah jenengan jalankan dan saya di belakangnya jenengan sudah menyampaikan proses pembelajaran terhadap anak-anak sudah lulus sesuai dengan RPP dan anak-anak jenengan semangat antusias, demikian pula anaknya pun antusias semangat. Jadi ya jenengan sebagai apa ya yang di depan itu memang harus semangat dengan berbagai macam variasi media untuk juga sarana sehingga nanti anak akan dipertahankan terus dan ditingkatkan terus. Bismillah, mudah-mudahan apa yang jenengan itu sebagai pemimpin proses pembelajaran kelas nanti bisa mengimbaskan kepada teman-teman di sekeliling, di mana dalam pembelajaran
memuat ada 3 dan saya tadi sudah melihat ada disiplin positifnya, kemudian ada juga di dalamnya kesadaran sosial emosinya. Jenengan sudah menggunakan di titik-titik mana, di bagian-bagian mana jenengan menerapkan. Kemudian pembelajaran diferensi di sini sudah terlihat, baik pembelajaran diferensi dengan konten materinya, kemudian pembelajaran dengan prosesnya. Di proses yang kelihatan sekali, ada yang menggunakan visual, ada yang menggunakan auditory, dan ada yang menggunakan kinestis. Itu sudah terlihat, dan bismillah mudah-mudahan itu dikembangkan terus. Jangan hanya pada saat kegiatan ada observasi ini, karena jenengan selaku CGP adalah berada di barisan depan untuk teman-teman yang belum bisa menikmati pembelajaran ini atau kesempatan ini. Begitu. Penilaian tapi dan tadi sudah mengobservasi saya, nilai saya, dan nanti akan saya tingkatkan ketika ada kekurangan seperti itu. Ya, sementara seperti itu yang kami ini bismillah mudah-mudahan lebih baik lagi ke depan, lebih semangat lagi untuk memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran terhadap anak-anak kita, dan jenengan berpusat kepada peserta didik dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan. Sukses, semangat terus, terima kasih dan selamat siang.